Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repaliana Putri. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan apa itu penyakit diabetes. Nah, jadi teman-teman ada yang tahu nggak sih penyakit diabetes itu apa? Nah, penyakit diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Glukosa atau gula adalah sumber energi utama bagi tubuh. Namun, pada penderita diabetes, glukosa tidak dapat digunakan oleh tubuh dengan efektif. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih tanda dan gejala diabetes itu apa aja? Nah, jadi teman-teman, gejala diabetes tipe 1 dan diabetes gestasional dapat terjadi secara tiba-tiba. Sedangkan gejala prediabetes dan diabetes tipe 2 dapat muncul secara bertahap. Oleh sebab itu, penderita diabetes tipe 2 biasanya tidak menyadari bahwa mereka telah menderita diabetes selama bertahun-tahun. Nah, tanda dan gejalanya itu yang pertama, sering merasa haus dan lapar. Yang kedua, sering buang air kecil terutama pada malam hari. Yang ketiga, penurunan berat badan dan massa otot. Yang keempat, pandangan berbayang. Yang kelima, sering merasa lelah dan lemas. Yang keenam, sering mengalami sariawan. Yang ketujuh, luka sulit sembuh. Yang kedelapan, gatal-gatal di kulit. Dan yang kesembilan, mulut kering. Nah, jadi teman-teman, komplikasi penyakit diabetes itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, komplikasi akut jangka pendek, yaitu seperti hipoglikemia dan hiperglikemia. Hipoglikemia itu penurunan kadar gula darah yang terlalu rendah, bisa menyebabkan pusing, gemetar, keringat dingin, bahkan kehilangan kesadaran. Kalau hiperglikemia itu penumpukan gula darah yang berlebihan dalam tubuh, bisa menyebabkan gejala seperti sering buang air kecil, haus berlebihan, dan pandangan kabur. Yang kedua itu ada komplikasi kronis, yaitu jangka panjang, seperti penyakit jantung dan pembuluh darah. Penyakit diabetes meningkatkan resiko penyakit jantung koroner, serangan jantung, stroke, dan penyakit pembuluh darah perifer. Terus, bisa menyebabkan kerusakan saraf. Nah, kerusakan saraf dapat menyebabkan rasa sakit, kesemutan, mati rasa, terutama pada tangan dan kaki. Yang terakhir, kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal dapat menyebabkan gagal ginjal. Pencegahannya yaitu ada 4 cara. Yang pertama, kurangi gula dan karbohidrat. Jadi teman-teman, konsumsi gula dan karbohidrat olahan bisa meningkatkan kadar gula dan insulin yang bisa menyebabkan diabetes. Yang kedua, berhenti merokok. Merokok dapat menyebabkan diabetes tipe 2 karena resistensi insulin. Yang ketiga, minum air putih. Minum air putih ini sebagai pengganti minuman lain dapat membantu mengontrol gula darah dan kadar insulin. Yang keempat, yaitu rutin berolahraga. Dengan rutin berolahraga, bisa meningkatkan sensitivitas insulin, membantu mengendalikan kadar gula darah, menurunkan dan mengontrol berat badan, meningkatkan kesehatan jantung, dan mengurangi lemak di dalam tubuh. Faktor resikonya yaitu yang pertama obesitas, yaitu orang yang kelebihan berat badan. Hal ini terjadi karena jaringan lemak berlebih di tubuh bisa menyebabkan tubuh sulit menggunakan insulin secara efektif. Yang kedua, tidak menjaga pola makan. Kebiasaan sering mengonsumsi minuman atau makanan manis, minuman bersoda, dan jarang mengonsumsi serat seperti buah dan sayuran. Yang ketiga, malas berolahraga. Jarang berolahraga juga dapat meningkatkan resiko terjadinya diabetes pada usia muda. Hal ini dikarenakan tubuh kurang mampu menggunakan glukosa dengan efektif sebagai energi apabila jarang bergerak atau olahraga. Terapi atau pengobatannya bagaimana sih? Yang pertama, perubahan pola hidup, seperti mengonsumsi makanan untuk penderita diabetes dan memperbanyak makanan rendah kalori, serta makanan kaya serat dan rendah gula, seperti sayur, buah, dan biji-bijian. Yang kedua, pemeriksaan rutin, seperti menjalani tes gula darah secara mandiri sebanyak 4 kali dalam sehari atau sesuai anjuran dokter. Yang ketiga, terapi insulin. Terapi insulin ini digunakan untuk membantu mengatur kadar gula darah di dalam tubuh. Alur penyakit diabetes itu
Bagaimana sih awalnya kok bisa orang-orang terkena penyakit diabetes? Nah, yang pertama itu resistensi insulin. Pada tahap ini, sel-sel tubuh mulai kurang responsif terhadap hormon insulin, meskipun pankreas masih memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup. Yang kedua, pradiabetes. Kadar gula darah mulai meningkat di atas normal, namun belum mencapai ambang diagnosis diabetes. Tahap ini sering disebut juga dengan gangguan toleransi glukosa. Yang ketiga, diabetes tipe 2, kadar gula darah puasa sudah mencapai atau melebihi 126 mg per desiliter, atau kadar gula darah 2 jam setelah makan mencapai atau melebihi 200 mg per desiliter. Yang keempat, diabetes tipe 2 dengan komplikasi vaskular. Pada tahap ini, diabetes yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan syaraf, yang berpotensi menyebabkan berbagai komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, dan luka sulit sembuh. Penyakit diabetes itu dapat ditularkan gak sih? Nah, jadi teman-teman, penyakit diabetes tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak fisik. Diabetes disebabkan oleh masalah metabolisme glukosa dalam tubuh yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan gaya hidup. Demikianlah presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.